Selamat siang Ibu, selamat siang juga teman-teman. Saya atas nama Flavianus Denny. Saya dari Prodi PGSD kelas 2021F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dari nomor 1 sampai nomor 10. Soal yang pertama, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai sifat-sifat bahasa. Sifat-sifat bahasa dapat terbagi menjadi yang pertama, bahasa manusiawi. Menurut saya, bahasa itu memiliki arti penting dalam kehidupan manusia, yang pada artinya manusia memiliki pemikiran yang luas, memiliki akal budi, dan bersifat manusiawi. Manusia juga memiliki pemikiran yang jernih. Untuk bahasa juga digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Yang kedua, bahasa menurut sistem. Bahasa menurut sistem yaitu sebagaimana pemahaman atau pola susunan kata-kata manusia terhadap seseorang. Kita hidup tentu mempunyai bahasa, yang pada artinya kita hidup dalam dunia kata-kata. Kita berbicara kepada teman di saat kita saling berkumpul atau saling berdiskusi, otomatis kita dapat bicara pada saat itu. Bicara kepada guru maupun dosen, baik secara tatap muka maupun secara lewat handphone saja, setiap orang itu mempunyai kata-kata, karena menurut saya kata-kata adalah hal yang paling penting dalam kehidupan. Yang ketiga, bahasa menurut arbiter. Bahasa bersifat arbiter ini bisa diartikan sebagai berubah-ubah. Dia bersifat tidak tetap dan bersifat mana suka. Contohnya air. Kita tidak dapat menjelaskan hubungan antara kata air. Mengapa itu dikatakan air? Dan dari manakah kata air itu? Itu kan tidak bisa dijelaskan. Dan juga mengapa tidak dikasih nama lain selain kata air? Yang keempat, bahasa menurut konvensionalnya, yang pada artinya dia hanya mempunyai satu pandangan saja. Contohnya, dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, seseorang melamar pekerjaan, berarti dia mempunyai tujuannya, yaitu bekerja dan menghasilkan apa yang dia usahakan tadinya. Yang kelima, bahasa bersifat simbolik. Simbolik adalah sesuatu yang mempunyai ide, perasaan, pikiran. Simbol juga bersifat berubah-ubah karena apa yang kita bicarakan belum tentu paham oleh orang lain. Contohnya, kita sebagai remaja, kita mempunyai anggap bahwa orang yang lebih tua dari kita. Nah, bagaimana cara kita sebenarnya menghadapi orang tua itu? Cara bicara kita, sikap kita agar orang tersebut mudah memahami pembicaraan kita. Yang terakhir, bahasa bersifat non-insting. Bahasa ini artinya bahasa yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia. Dan bahasa itu harus dipelajari khusus karena kalau tidak bisa berbahasa, hidup kita tidak ada gunanya. Yang kedua, soal yang kedua, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai hakikat dan konsep bahasa. Oke, saya akan langsung jawab. Konsep bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai ungkapan seseorang terhadap orang lain, yang pada artinya seseorang mempunyai ide, pikiran yang jernih untuk mengungkapkan sesuatu. Dan bahasa juga sangat penting. Bagaimana kita tanpa bahasa manusia tidak bisa terbuat apapun. Contohnya kalau kita ada masalah, kita dapat selesaikan dengan bicara. Konsep bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai ungkapan seseorang terhadap orang lain, yang pada artinya seseorang mempunyai ide, pikiran yang jernih untuk mengungkapkan sesuatu. Dan bahasa juga sangat penting bagi manusia, karena tanpa bahasa manusia tidak bisa berbuat apa-apa.
Contohnya, kalau kita ada masalah, kita dapat selesaikan dengan bicara. Yang ketiga, sejarah bahasa Indonesia. Menurut saya, bahasa Indonesia itu diciptakan atau dibentukkan untuk kepentingan orang Indonesia, bahkan orang asing juga. Kadang orang bertanya, mengapa bahasa Indonesia itu diciptakan? Ya, tentu ada tujuannya. Tujuannya yaitu mempermudah manusia mengungkapkan sesuatu. Untuk apa kita hidup tanpa bahasa? Tidak ada gunanya itu hidup. Bahasa Indonesia berlaku di mana-mana kecuali luar negeri. Bahasa Indonesia, contohnya kalau kita ketemu sama orang dari luar, kalau kita membicarakan salam kepada mereka, nah, dalam pikiran kita oleh karena itu, supaya tidak terjadi seperti itu, kita bisa dapat menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, saya memberikan contoh. Kalau kita bertemu dengan orang Jawa, contohnya kalau kita pergi belanja di pasar, kita ketemu dengan orang Jawa yang pemilik toko tersebut. Kita menawarkan barangnya dan menggunakan bahasa Indonesia supaya dia mengerti dan mudah dipahami. Karena kalau kita menggunakan bahasa Manggarai, orang tersebut tidak mengikuti orang. Soal yang keempat, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional. Soal yang keempat, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat berkomunikasi sesama manusia, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pemahaman masyarakat terhadap kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme. Baik orang muda maupun pelajar, dalam kali ini bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa yang resmi dalam negara, bahasa untuk pendidikan, sebagai alat pembicaraan tingkat nasional, dan bahkan alat pengembangan budaya. Soal yang kelima, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya, bahasa dalam negara itu lebih penting bagi masyarakat daerah, terlebih khusus di bidang pendidikan. Soal yang keenam, jelaskan dalam bahasamu sendiri mengenai asal-usul bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bangsa Indonesia tentu memiliki asal-usul. Kadang kita pernah bertanya kepada orang, mengapa kata persatuan itu harus ada? Dan kata persatuan itu dari mana? Bahasa Indonesia juga sudah ditetapkan dari awal bangsa negara dan dapat dikembangkan. Bahasa Indonesia ini ditetapkan dari pemerintah dan tentu ada persetujuan dari masyarakat. Karena bahasa Indonesia adalah berguna bagi semua orang. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Yang sudah
dari dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Bahasa ini juga dia tidak hanya berkembang di Kepulauan Nusantara saja, tetapi melainkan juga bahasa ini juga berkembang di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu disebar ke pelosok Nusantara. Bahasa ini juga mudah diterima oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar daerah. Peristiwa ini membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang bahasa ini dipakai oleh masyarakat Indonesia. Soal nomor 7, sebutkan 15 contoh bahasa tidak baku dan bentuk bakunya seperti apa. Contoh bahasa tidak baku dan bentuk bakunya seperti apa. Yang pertama, kata baku abjad. Kata bakunya abjad, kata tidak bakunya abjad. Yang kedua, advokat. Kata tidak bakunya advokat. Kata baku akhlak. Kata tidak bakunya akhlak. Kata baku aktif. Kata tidak bakunya aktif. Kata baku ambulans. Kata tidak bakunya ambulan. Yang keenam, kata baku antena. Kata tidak bakunya antene. Kata baku apotik. Kata tidak bakunya apotek. Yang ketujuh, kata baku apotek. Kata tidak bakunya apotik. Kata baku baterai. Kata tidak bakunya baterai. Kata baku pelum. Kata tidak bakunya pelom. Kata baku bus. Kata tidak bakunya bis. Kata baku cabai. Kata tidak bakunya cabe. Kata baku cengke. Kata bakunya cengki. Kata tidak bakunya cengki. Kata baku formal. Kata tidak bakunya formil. Kata baku objek. Kata tidak bakunya objek. Kata baku pikir dan kata tidak bakunya fikir. Soal nomor 8, sebutkan dalam bahasamu sendiri tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia terdiri dari, yang pertama, ragam lisan. Menurut saya, ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan dasar terjadi pelesapan kalimat. Namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan cara pandang pembicara atau penutur. Dalam bahasa ini, dalam keanekaragaman terdiri dari bahasa daerah atau dialek, bahasa pendidikan, bahasa yang non formal dan formal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, bahasa daerah. Bahasa Indonesia yang dapat digunakan di wilayah tersebut biasanya hanya berlaku di daerah setempat. Contohnya kalau kita bicara dengan orang Jawa pakai bahasa Indonesia. Yang kedua atau B, bahasa formal dan non formal sering digunakan pada acara-acara pada saat pertemuan atau rapat. Sementara bahasa non formal yang digunakan dalam kegiatan kita setiap hari. Contohnya pada saat kita berbicara kepada teman maupun itu di dalam keluarga. Yang ketiga, bahasa pendidikan. Bahasa yang berlaku di kalangan pendidikan, baik itu di sekolah maupun di kampus. Soal yang kesembilan, apa perbedaan ragam lisan dan ragam tulis? Perbedaan ragam lisan dan ragam tulis. Yang pertama, ragam tulis menyimpan informasi tanpa tergantung pada ruang dan waktu. Sedangkan ragam lisan tergantung ruang dan waktu. Nomor 10, sebutkan aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan.
Aspek-aspek utama dalam ragam bahasa lisan terdiri dari dua. Yang pertama aspek situasi yang dihadapi dan aspek medium bahasa yang digunakan. Terima kasih.